Udah, Kak. Untuk PPT-nya apakah sudah kelihatan, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Langsung mulai aja ya. Maaf ya, sebelumnya aku pakai masker. Oke, selamat malam teman-teman. Di kesempatan kali ini PJJ ID bareng aku, tutor sosiologi, kita bakal bahas nilai dan norma. Oke, sebelumnya perkenalan dulu sama aku. Aku aja ya. Oke, nama aku Ardisa Putri Valenciana Utari, biasa dipanggil Ardisa. Aku dari Manajemen Universitas Diponegoro, sekarang semester 3. Oke, karena kita bakal bahas tentang nilai dan norma, di sini aku masukin nih ada 4 gambar yang tertera di PPT ya. Nah, sebenarnya 4 gambar ini tuh ada kaitannya dengan pokok pembahasan kita tentang nilai dan norma yang akan kita bahas. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang paham kenapa kakak masukin 4 gambar ini ke dalam PPT nilai dan norma? Mungkin ada yang bisa mengaitkan apa gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 2 bertentangan dengan norma hukum, Kak. Yang narkoba. Iya, benar banget. Kalau yang sebelah kirinya atau mungkin bawahnya? Norma asusila atau norma kesopanan sih, Kak? Aku juga bingung. Iya, jadi yang kiri itu kan gambar nyontek ya. Jadi itu datangnya kan dari hati nurani. Nggak mungkin kita hati nuraninya bagus tapi kita berani nyontek. Nah, maka dari itu yang gambar sebelah kiri, yang gambar nyontek itu menyalahi norma susila. Terus yang bawahnya itu bisa susila, bisa kesopanan, dan juga bisa agama. Oke, next aja ya. Oke. Sebelumnya teman-teman kan udah dapat pelajaran sosiologi nih ya di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di pembahasan nilai dan norma ini udah dibahas di sekolah kurang lebih di semester 1 dan 2. Sebelumnya teman-teman ada tahu tentang nilai itu apa sih? Oke, ada yang belum belajar ternyata. Oh, anak SMK. Oke, kita bakal belajar bareng ya. Oke, jadi nilai, sebentar. Ya, nilai itu adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Nilai juga membantu individu untuk mengarahkan tingkah laku dalam bermasyarakat. Nah, nilai ini abstrak sifatnya karena nggak ada aturan tertulis dalam membuat nilai. Oke, next. Nah, dari nilai ini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama itu diterapkan melalui interaksi manusia. Nah, jadi kan nilai itu hadir karena adanya proses interaksi antar manusia. Manusia itu saling bersosialisasi satu dengan orang lainnya, nanti akhirnya menimbulkan aturan sendiri di masyarakat mereka, di hubungan mereka, di interaksi mereka. Maka dari itu, dari interaksi tersebut memunculkan nilai. Kemudian yang kedua, ditransformasikan melalui proses belajar. Nah, kan kita dari kecil ya, kita dilahirin dari bayi, kemudian jadi anak-anak, terus jadi remaja, terus jadi dewasa, kemudian jadi lansia. Nah, dari perkembangan hidup kita itu, kita tuh selalu belajar. Nah, dari belajar di setiap perkembangan hidup kita itu, nantinya nilai itu bakal ditransformasikan sendiri oleh diri kita sendiri. Nanti kalau waktu kecil tuh kita harus kayak gimana, kita waktu dewasa kayak gimana, waktu anak-anak kayak gimana. Oke, next yang ketiga, berupa ukuran atau peraturan sosial. Jadi nilai itu aturan yang secara tidak langsung tidak tertulis, aturan yang mengikat masyarakat tapi nggak ada tulisannya. Jadi kan biasanya undang-undang itu kan ada tulisannya. Nah, kalau nilai itu nggak ada bukti tulisannya, cuman
berkembang aja gitu loh, mengikat masyarakat untuk melakukan nilai-nilai yang dianggap masyarakat itu baik. Nah, oke. Yang keempat, nilai itu berbeda bagi setiap kelompoknya. Karena apa? Oke, kakak misalkan aja nih ya. Jadi misal kita kan orang Indonesia itu ada di daerah yang timur, kita anggap timur ya. Kemudian orang Amerika Serikat dengan kebudayaan baratnya. Nah, orang dengan kebudayaan timur dengan orang kebudayaan barat itu memiliki perbedaan nilai-nilai. Misal kita memanggil kakak kita dengan undangan Kak, Mas, Mbak, atau Abang gitu kan. Nah, tapi kalau di masyarakat Amerika Serikat gitu, mereka tuh tidak perlu menggunakan embel-embel Kak atau Mas, Mbak, ataupun Abang gitu loh. Oke, yang kelima, ciri nilai adalah memiliki efek yang berbeda terhadap tindakan manusia, seperti sanksi-sanksinya. Jadi nilai-nilai dan norma-norma itu ada sanksi-sanksinya yang efeknya itu berbeda-beda setiap tindakan manusia. Misal kita melakukan pelanggaran norma hukum, ya kita bakal dapat sanksi mungkin berupa denda, berupa penjara. Nah, gitu ya contohnya. Oke, kemudian ciri-ciri yang keenam, yaitu dapat mempengaruhi kepribadian individu. Gimana sih maksudnya dapat mempengaruhi nilai, mempengaruhi kepribadian individu? Jadi nilai itu kan mengatur ya, mengatur masyarakat untuk dapat berperilaku baik sesuai yang dianggap dengan masyarakat. Jadi misal nih kakak kan orang Jawa, terus kakak pindah ke daerah Sumatera Utara yang mayoritas sukunya Batak. Jadi kakak yang biasanya halus gitu kan di daerah Jawa, tiba-tiba ke daerah Batak yang notabene-nya dalam tanda kutip itu kasar dan ngomongnya to the point gitu. Nah, kakak itu harus menyesuaikan kepribadian kakak ke kemana tempat kakak tinggal. Oke, next ya. Nah, selanjutnya klasifikasi nilai berdasarkan ciri-ciri. Nah, ini kan ada nilai dominan dan mendarah daging. Nilai mendarah daging itu sebagai contoh adalah nilai sebagai contohnya gini. Kan kita biasa ada dua hari besar, dua hari agama besar. Gimana ya? Kayak Natal sama Lebaran gitu loh maksudnya. Nah, nilai mendarah daging tuh kita tuh kayak nggak plong kalau nggak pulang kampung, kalau nggak mudik di 2 hari besar itu, mosok di hari Lebaran dan hari Natal kita nggak Lebaran dan pulang ke rumah di kampung gitu kan, nggak afdol. Nah, namanya itu nilai yang mendarah daging. Biasanya nilai mendarah daging itu secara terus-menerus itu dilakukan secara turun-menurun dan setiap tahunnya atau mungkin setiap beberapa bulan sekali itu pasti dilakukan. Nah, kalau nilai dominan itu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Misalkan, gimana nih? Nah, kan dulu nih, jadi Indonesia itu kan pernah mengalami reformasi dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, kan ada perubahan yang dilakukan, misal peraturan-peraturan baru, kemudian tata laku pemerintahannya itu harus bagaimana, kemudian kita sebagai masyarakatnya kita harus seperti apa. Nah, maka dari itu nilai dominan itu kayak nilai yang harus kita lakukan karena adanya perubahan. Oke, next. Oke, nah ini ada klasifikasi nilai menurut Notonegoro. Jadi ada 3, yang pertama nilai material, kemudian kedua nilai vital, dan ketiga nilai rohani. Nah, nilai material itu nilai yang berguna bagi jasmani kita. Jadi kan kita ada manusia itu terbentuk dari jasmani dan rohani. Nah, kalau material itu nilai yang berguna bagi fisik kita. Nah, kalau nilai vital itu nilai yang berguna bagi rohani kita. Apa yang kita butuhkan dari dalam. Nah, kalau nilai material itu misal gini ya, kita manusia pasti butuhnya yang utama itu sandang, pangan, dan papan. Nah, itu yang nilai utama. Kemudian nilai vital. Nilai vital itu misal seperti ini. Oh, sorry. Nilai rohani nanti beda sendiri. Nilai vital itu jadi nilai yang dibutuhkan setiap
orangnya, kebutuhan setiap orangnya. Misal, kakak sebagai mahasiswa itu membutuhkan buku, membutuhkan laptop, membutuhkan alat tulis. Nah, itu yang disebut dengan nilai vital. Nilai yang dibutuhkan oleh seseorang sebagai sesuatu. Misal sebagai pemain basket. Nah, pasti membutuhkan training, membutuhkan bola basket, membutuhkan lapangan basket kan. Nah, kalau nilai rohani itu buat roh kita, buat rohani kita, buat jiwa kita lah. Kayak misal kakak sukanya dengerin musik biar tenang gitu. Nah, maka musik bagi kakak itu merupakan nilai rohani. Kemudian misal kakak suka masak. Nah, masak itu misal kakak dengan masak itu bisa merilekskan pikiran kakak. Nah, maka dari itu masak bagi kakak itu merupakan nilai rohani juga. Oke, next. Nah, sumber-sumber nilai itu ada 3. Yang pertama Tuhan, ada masyarakatnya sendiri, dan juga individu kita sendiri. Oke, selanjutnya ada peran nilai. Yang pertama itu alat menentukan kelas sosial, kemudian mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, kemudian alat solidaritas masyarakat, kemudian yang keempat ada memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat, kemudian ada pengawas, pembatas, pendorong individu untuk bersikap baik. Nah, maksudnya peran nilai alat untuk menentukan kelas sosial itu gimana sih? Nah, gini, kan ada nilai kesusilaan ya, di mana nilai kesusilaan itu hadir dari hati nurani. Nah, semakin baik orang dicap masyarakat itu, maka kelas sosial dalam kebaikannya itu akan di atas dong pastinya. Kalau misal orang itu sering melakukan perbuatan buruk, tercela gitu, maka kelas sosialnya ada di bawah. Oke, paham ya? Kemudian ada mengarahkan masyarakat. Oke, kemudian ada mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Karena nilai itu mengajarkan mengajarkan masyarakat untuk berperilaku yang baik, berperilaku sesuai dengan masyarakat harapkan. Misal kalau kita pinginnya ceket-ceket, masyarakat tersebut pinginnya ceket-ceket, gimana ya, kerja cepat gitu. Maka kita harus menyesuaikan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian peran nilai sebagai alat solidaritas masyarakat. Nah, gimana sih maksudnya alat solidaritas masyarakat? Nah, tadi kan udah kakak jelasin di peran nilai nomor 2 ya, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nah, kalau misalnya kita sesuai dengan nilai yang diajarkan dalam masyarakat, maka kita kan ada keeratan yang dialami dalam masyarakat. Makanya peran nilai ini sebagai alat solidaritas dalam masyarakat. Oke, yang berapa nih? Keempat, memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat. Ini sebenarnya nyambung ya sama yang kedua sama yang ketiga. Kemudian peran nilai sebagai pengawas, pembatas, pendorong individu agar bersikap baik. Nah, karena nilai ini memiliki sanksi dan batasan, memiliki asalnya tuh nilai-nilai itu dari mana aja gitu. Nah, maka dari itu peran nilai ini sebagai pengawas, pembatas, serta pendorong individu untuk selalu bersikap baik, terutama yang ada di masyarakat tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas tentang norma. Oke, sebelumnya mungkin ada yang tahu norma itu apa? Mungkin langsung bisa on mic aja, nggak apa-apa. Menurut kalian aja deh, norma itu apa sih? Aturan. Oke, aturan. Mungkin ada yang lainnya yang bisa jawab norma itu apa sih? Selain aturan gitu. Pedoman perilaku yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, keren banget. Ini tambahan nih, ada pedoman. Norma itu kebiasaan umum, Kak. Iya, benar semua. Benar semua. Sebenarnya norma itu penjelasannya sangat luas. Jadi nggak ada patokannya. Kecuali patokannya penjelasan menurut siapa gitu ya. Oke, benar kan di kursornya. Oke, jadi norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam berinteraksi antar manusia.
Norma itu juga disebut sebagai peraturan sosial. Norma ini sifatnya memaksa ya. Kemudian norma itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti dapat sanksi. Kemudian norma itu juga adalah ciptaan dari manusia. Kalau tadi kan nilai ada dari Tuhan, ada dari masyarakat, dan ada dari individu. Nah kalau norma ini cuman ada dari manusia aja. Oke. Nah terus ada 5 ciri-ciri norma. Nah ciri-ciri norma ini yang pertama umumnya nggak tertulis, terus yang kedua kesepakatan bersama, terus yang ketiga ditaati bersama, yang keempat pelanggar norma akan mendapatkan sanksi, terus yang kelima norma selalu mengalami perubahan. Oke, yang pertama umumnya tidak tertulis karena apa? Norma itu hadir karena adanya interaksi antar manusia, hampir sama sebenarnya kayak nilai, cuman ada bedanya dikit. Nah, dari norma itu nggak tertulis karena umumnya diserap dari interaksi antar manusia ya. Oke. Terus yang kedua hasil kesepakatan bersama. Nah, norma sosial ini dibuat sebentar. Norma sosial ini dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat tersebut. Kalau misalnya nggak disepakati ya nggak bakal dipakai norma-normanya itu. Kemudian norma ini, norma antara satu masyarakat dengan masyarakat lain itu beda, sama kayak nilai ya. Terus yang ketiga, ditaati bersama. Seperti ciri norma yang keempat, kalau misalnya nggak ditaati bersama, maka akan mendapatkan sanksi. Sebentar ya. Oke, kemudian langsung aja yang kelima, yaitu norma selalu mengalami perubahan. Karena apa? Perubahan ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat tersebut. Sorry. Karena kan masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan kayak zaman dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik, belum ada belum ada internet, terus ada internet. Nah, norma-norma itu akan mengalami perubahan. Oke, kemudian yang selanjutnya macam-macam norma. Ada agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Nah, norma agama ada yang bisa jelasin mungkin salah satu gitu tentang norma-norma ini, normanya mungkin dari mana, sanksinya seperti apa, atau mungkin penjelasannya seperti apa. Kak beri waktu, mungkin langsung bisa on mic atau chat aja, nggak apa-apa. Norma agama tersebut merupakan ajaran agama dan kepercayaan religi yang menjadi pedoman dalam melakukan perilaku sosial. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi dosa, misalnya berbohong, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Oke, keren banget. Mungkin ada yang lainnya yang mau jawab tentang norma kesusilaan atau kesopanan atau mungkin kebiasaan? Norma kebiasaan, Kak. Norma Oke, kebiasaan itu perilaku kita sehari-hari yang dilakukan secara berulang. Nah, ini nanti sanksi sosialnya itu berupa teguran akan diberikan jika seseorang melanggar norma kebiasaan ini dalam masyarakat. Keren banget jawabannya. Pasti pada baca buku terus ya. Oke, Kakak jelasin ya satu-satu. Jadi norma agama ini sifatnya mutlak. Jadi kalau misalnya kita melakukan sanksi, kalau misalnya kita nggak ngelakuin apa yang diajarkan sesuai dengan norma agama, maka kita akan mendapatkan dosa. Dosa ini dapat dari mana sih? Ya dari Tuhan dong ya. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, kesusilaan itu datangnya dari hati nurani. Kemudian menghasilkan akhlak. Nah, kalau misalnya akhlak kita bagus, maka seperti tadi strata sosial kita ada di atas, akhlaknya bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya melanggar norma susila, kita akan mendapatkan pengucilan baik fisik maupun mental. Misalnya dari norma kesusilaan itu ada pelacuran, perzinahan, ada korupsi, ada mencontek juga bisa. Kemudian norma yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu apa sih? Norma kesopanan itu peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan secara seseorang bertingkah laku wajar dalam masyarakat. Jadi
wajarnya dalam suatu masyarakat itu kan kadang beda-beda ya. Misal kakak di Jawa kan kadang manggilnya harus pakai Mas Mbak gitu kan. Tapi kalau misalnya di daerah Sulawesi Utara tuh nggak perlu gitu loh pakai Mas Mbak. Mereka biasanya langsung pakai nama panggilannya aja. Oke, jadi kalau norma kesopanan, kakak kasih contoh nih. Misal kita nggak ngeludah sembarangan, itu kan jorok ya. Jadi itu masuk ke nilai norma kesopanan, sorry. Kemudian kita kan orang Indonesia dengan kebudayaan timurnya, dengan sopan santunnya gitu kan. Nah, maka kita tuh memberi maupun menerima sesuatu itu tuh menggunakan tangan kanan. Baiknya dengan tangan kanan. Walaupun misal kita kidal itu menggunakan tangan kiri, ya kita karena kita sebagai orang Indonesia ya kita haruskan menggunakan tangan kanan kita untuk menerima maupun memberi sesuatu. Kemudian norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu peraturan sosial yang dibuat secara nggak sadar dan nggak ada contohnya gitu loh. Terus norma ini tuh diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya kita melanggar norma kebiasaan, kita akan mendapatkan kritik, celaan maupun pengucilan. Tapi pengucilannya paling biasanya dijauhin gitu ya. Nah, contohnya ini, misal kita kan sebagai orang Indonesia kadang sering dimintain oleh-oleh ya. Misal kakak ke Bali nih, terus tetangga kakak pasti minta, bawain oleh-oleh dong, jangan lupa ya gitu. Terus yang terakhir itu norma hukum. Nah, norma hukum ini dibuat oleh suatu lembaga, misalnya lembaga pemerintahan. Nah, norma hukum ini biasanya ditulis, jadi ada tertulisnya gitu. Nah, kalau misalnya kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa denda, misalnya penjara juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ada 6 gambar. Nah, menurut kalian dari norma-norma ini yang sebelah kiri ini yang mana nih? Sebentar. Nah, yang sebelah sini nih apa nih? Menurut kalian norma apa termasuknya? Norma agama. Agama, Kak. Oke, keren. Oke, selanjutnya kalau yang ini nih, yang apa nih? Orang pakai baju kuning tuh. Norma kebiasaan nggak sih? Ada yang lain? Norma kesopanan. Oke, jadi yang benar adalah norma kesopanan. Karena apa? Sopanan kan itu tingkah laku kita sehari-hari ya. Jadi ini tuh termasuk nggak sopan gitu loh. Jadi masuknya ke norma kesopanan. Oke, selanjutnya ini nih yang ada gambar 15 Aprilnya. Menurut kalian apa nih? Gambar apa? Kalau bisa nebak keren sih. Norma hukum bukan, Kak? Keren. Kok bisa tahu sih? Kelihatan, Jadi itu- Kak, teks artinya pajak. Oh iya benar-benar. Oh iya benar-benar. Jadi ya benar. Jadi ini adalah contoh norma hukum. Misal kita harus membayar pajak setiap tahunnya kan ya. Jadi itu masuknya ke norma hukum. Oke, selanjutnya ini nih. Orang lagi ngasih sesuatu nih. Apa tuh? Berbagi kali ya. Termasuk norma apa tuh? Ada yang tahu mungkin? Kesusilaan bukan, Kak? Ada yang lain? Kebiasaan nggak sih, Kak? Ada yang lain lagi? Norma kesopanan bukan, Kak? Ada yang lain lagi mungkin? Oke, habis. Oke, jadi kalau kalian kenapa sih menjawab norma kesusilaan itu karena apa? Tadi siapa yang jawab norma kesusilaan? Mungkin bisa dijelasin gitu, kenapa kamu milih norma apa tadi? Kesusilaan. Kan kesusilaan kan berasal dari hati nurani dan menjadikan akhlak mulia. Kukira ini Ya. ngasih gitu loh, Kak. Kan itu dari hatiku Oh. sendiri gitu. Oke. Keren. Kalau misal tadi siapa yang jawab kesopanan, mungkin bisa jelasin kenapa milih kesopanan? Karena ngasihnya pakai tangan kanan, Kak. Oke. Masuk akal juga dua-duanya. Terus ya tadi yang jawab norma kebiasaan. Mungkin bisa jelasin kenapa kamu milih norma kebiasaan gitu.
Itu kayak ngasih makanan gitu nggak sih Kak? Jadi kayak tetangga tuh biasanya sering ngasih makanan kalau kita lagi makan sama-sama. Iya, Lewat iya, Facebook. bener, bener, bener. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita UTBK atau mungkin ujian di sekolah, kita biasanya tetap ada bacaannya ya teman-teman. Jadi gambar di sebelah gambar yang tadi kita omongin itu adalah norma kesopanan karena apa kita kasih barang itu dengan menggunakan tangan kanan gitu ya. Oke. Jadi mungkin lain kali kalau misalnya di ujian-ujian gitu bakal ada teksnya. Teksnya ini menjelaskan tentang apa sih? Pasti ada gambar dan penyerta, ada deskripsinya. Jadi kita harus cermat-cermat dalam gimana ya, dalam memahami deskripsi bacaan tersebut maupun juga gambarnya. Jadi kita mentelaah semuanya. Cuman masalahnya di sini Kakak cuman ngasih gambar aja. Jadi ya di awang-awang aja. Oke, kemudian yang ini nih. Orang pakai baju biru. Apa menurut kalian? Norma hukum, Kak. Oke, ada yang lainnya mungkin? Norma hukum. Hukum. Oke. Kak. Oke, semuanya jawab hukum ya. Oke, bener banget. Jawabannya adalah norma hukum karena kita wajib menyeberang jalan di lewat zebra cross. Pengecualian untuk Indonesia mungkin ya, karena belum semuanya orang melakukan seberang jalan di zebra cross. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita bakal menerapkannya di keseharian. Oke, yang selanjutnya ini kayak gambar yang tadi Kakak kasih di awal itu ya. Oke, jadi menurut kalian yang gambar terakhir ini gambar apa? Norma apa sih sebenarnya yang dibahas dari gambar tersebut? Sama Norma Norma kesusilaan. Oke, 2 orang jawab kesusilaan, yang lainnya? Nggak ada? Oke, nggak ada. Jadi benar banget jawabannya adalah norma kesusilaan karena datangnya dari hati nurani. Oh ya, tadi Kakak udah bahas ya? Lupa. Oke, sebentar. Oke, next. Oops. Gimana nih caranya? Delete, clear all my drawings. Oke, done. Sebentar. Oke, jadi ada latihan soal ya. Jika dalam masyarakat seseorang melanggar norma yang akhirnya akan dijebloskan ke dalam penjara, maka dianggap melanggar norma. Oke, dari sini Kakak ngasih kesempatan buat kalian untuk menjawab via chat ya. Karena kalau misalnya via unmute langsung nanti tabrak-tabrakan sama lainnya. Silahkan untuk menjawab bisa lewat chat ya. Oke, banyak banget yang jawab. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ayo 15. Oke, 15. Oke. Hukum Kak. Oke, bener banget. Jadi jawabannya adalah hukum. Karena apa? Norma hukum itu aturan yang dibuat oleh lembaga tertentu, misalnya pemerintah. Nah, sanksi tadi bagi pelanggar hukum norma adalah salah satunya dimasukkan ke penjara. Oke, next. Ada soal kedua. Oke, silahkan dibaca dan dijawab via chat ya. Oke, ada 15. Nah, 16. C. Oke, semuanya jawab C ya. Kesusilaan. Oke, benar banget jawabannya. Nah, jadi pembahasannya adalah norma kesusilaan hadir dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Dengan melanggar norma kesusilaan, kita akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar, baik fisik maupun batin kita. Oke, selanjutnya ada latihan soal nih. Langsung bisa dijawab via chat ya.
Oke, banyak banget ternyata perbedaan dari jawaban-jawaban teman-teman semua. Nah, kan ini soalnya orang yang menjunjung nilai watak tidak akan mengingkari janji yang ditepatinya. Nah, nilai ini termasuk ke dalam nilai. Oke, jadi ini kan ada nilai menurut klasifikasi dari Prof. Notonegoro kan ya, kayak nilai material, rohani, vital. Kemudian ada nilai mendarah daging dan dominan. Oke, langsung aja ke pembahasan ya. Jadi orang yang menjunjung tinggi nilai watak tidak akan mengingkari janjinya yang telah disepakati termasuk ke dalam nilai rohani nih. Karena nilai rohani ini adalah klasifikasi nilai menurut Prof. Notonegoro. Nah, hal ini karena apa sih? Karena sikap kita dalam bergaul dalam masyarakat adalah nilai rohani dalam kurung etika moral. Jadi nilai rohani itu sebenarnya cabangnya banyak. Nah, salah satunya adalah nilai etika maupun moral yang berperan dalam mengendalikan perilaku kita. Oke. Oke, next ya. Nah, udah selesai ternyata. Oke, Kakak tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman buat datang ke acara tutor PJJ bareng aku, Arisa, di Mapel Sosiologi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan tentang nilai dan norma, atau mungkin dari soal pembahasan, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Aku masih nggak mudeng nih, Kak, gitu. Iya, sama, silahkan. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mau tanya bisa langsung chat ya, atau langsung on mic. Sama-sama. Iya, terima kasih semuanya.